Assalamualaikum sahabat lovers yang pastinya baik hati, tidak sombong dan juga tak lupa dengan Sang Pencipta. Semoga kabar kalian hari ini sehat selalu dan dilimpahkan rezekinya, amin ya rabbal alamin. Kali ini admin ucapkan terima kasih kepada sahabat lovers karena selalu mengikuti perkembangan Subang melalui channel kami. Dan kami sangat bersyukur kepada kalian yang telah mengeklik video ini, yang artinya kami yakin kalau kalian masih penasaran terkait siapa pelaku pembunuh Subang yang sesungguhnya. Dan kalau begitu mari kita kawal kasus ini hinggalah tuntas. Mengejutkan, fakta kasus Subang terungkap, diduga motif pembunuhan ini karena kekuasaan. Namun sahabat lovers, sebelum kita lanjut bisalah kalian tekan tombol subscribe dan aktifkan tombol notifikasi agar channel ini lebih berkembang. Jika sudah, yuk kita simak kembali pembahasannya. Masih terkait kasus Subang, Jawa Barat ini sudah berjalan selama 8 bulan. Sampai saat ini belum juga ada pengungkapan. Kita menunggu janji dari Kapolda Irjen Pol Suntana, Jawa Barat yang mengatakan akan merilis nama-nama tersangka di balik meninggalnya almarhumah Tuti Suhartini dan Amelia Mustika Ratu. Dan kini istri muda Pak Yosef yang tidak sinkron pernyataannya sama sekali dengan pernyataannya Pak Yosef Hidayat, yang artinya ada pengungkapan yang membuat pihak kepolisian Subang, Jawa Barat ini harus terus memeriksa istri muda Pak Yosef Hidayat. Penyelidikan dengan secara ekstra tentunya, di mana pernyataan istri muda Pak Yosef ini sangat mengejutkan. Mimin Mintasi mempunyai 2 anak laki-laki dan dia ini bekerja di Yayasan Bina Prestasi Nasional sebagai bendahara keuangan yayasan, sebelumnya akhirnya diberhentikan dan digantikan oleh almarhum Amelia Mustika Ratu. Dikarenakan saat itu istri muda Pak Yosef yang pegang keuangan yayasan, keluar masuknya uang yayasan tidak spesifik dan membuat yayasan itu nantinya akan bangkrut. Karena kemungkinan istri muda Pak Yosef ini boros dengan pengelolaan uang atau keuangan itu dipakainya, pernyataan ini datang dari Yoris sebagai ketua yayasan saat itu, di mana Yoris ini adalah anak tertua dari almarhum Ibu Tuti Suhartini. Bisa saja karena diberhentikan inilah kemungkinan ada rasa dendam dan iri yang memicu pemikiran istri muda Pak Yosef Hidayat. Lalu kemudian meminta Pak Yosef kembali ambil alih yayasan tersebut agar Ibu Mimin atau istri muda Pak Yosef juga kedua anaknya bisa bekerja di Yayasan Bina Prestasi Nasional dan kembali menjadi bendahara dan memegang keuangan. Apabila melihat perkembangan saat dipegang kedua almarhumah semakin berkembang dan almarhumah Amelia Mustika Ratu bisa membeli mobil baru, sedangkan Pak Yosef tidak dapat sepeser pun dari hasil yayasan itu. Keuangan dan juga pengelolaan dipegang oleh kedua almarhumah. Kemungkinan dari sisi lain, dan dari hal inilah kemungkinan Pak Yosef diperintahkan atau dikompori oleh istri mudanya untuk mengambil alih kembali yayasan yang dikelola oleh kedua almarhum. Ibu Mimin atau istri muda Yosef sempat mengatakan saat itu hari sebelum kejadian Pak Yosef Hidayat tidak bersamanya. Pernyataan ini sangat tidak sinkron sekali dengan apa yang dikatakan oleh Pak Yosef Hidayat. Yosef mengatakan dia berada di rumah istri muda sebelum hari kejadian dan berada di luar kota. Tentu kita semua masih ingat hal itu. Fakta ini sudah sangat kita dengar saat itu, dan setelah istri mudanya diberikan pendampingan hukum, Ibu Mimin tidak lagi memberikan keterangan apapun melainkan diwakili oleh pengacaranya. Jadi inilah mengapa kemungkinan istri muda Pak Yosef dan juga kedua anak istri muda Pak Yosef diberikan pendampingan hukum oleh Pak Yosef Hidayat. Karena pernyataan awal dari istri muda Pak Yosef, Ibu Mimin ini sangat tidak sinkron dengan apa yang diucapkan atau dikatakan oleh Yosef Hidayat. Yang awal perkara ini terjadi tentu kita semua mendengar, dan hari hal memicu banyak pihak yang berasumsi bahwa kemungkinan Pak Yosef dan istri mudanya dan juga kedua anaknya ini terkait atau terlibat dalam kasus ini. Entah itu membantu dalam tindakan kejahatan atau juga membantu untuk menutupi mengungkap pernyataan-pernyataan. Ini tak melanggar pidana hukum, padahal jika memang keluarga istri muda Pak Yosef itu tidak tahu sama sekali perlu sampai diberi pendampingan hukum. Yang artinya dalam hal bisa diyakini sekali Ibu Mimin tahu sesuatu perihal apa penyebab almarhumah Ibu Tuti Suhartini dan juga anak gadisnya almarhumah Tuti almarhumah Amelia meninggal dunia. Jika persoalan yayasan, tentulah juga Ibu Mimin ini sangat tahu karena pernah menjadi bendahara keuangan di yayasan tersebut.
Yang lebih janggal lagi, saat pagi itu Pak Yosef mengatakan ingin mengambil alat bermain golf. Saat itu semua tahu di tanggal 17 sampai 18 Agustus masih hari libur nasional, bahkan juga masih PPKM darurat. Jadi apakah mungkin Pak Yosef ini ada janji bermain golf pagi itu yang sempat ingin mengambil stick golf atau peralatan golf pagi itu? Seharusnya di tanggal 18 Agustus itu semua aktivitas masih ditutup karena PPKM darurat. Saat itu bahkan habis libur nasional. Bahkan juga kita tentu tahu perlombaan tidak diadakan saat itu karena kan PPKM darurat. Nah sahabat lovers, bagaimana tanggapan kalian? Cantum di kolom komentar dan terima kasih sudah menyimak video ini sampai habis. Sampai jumpa di video pembahasan selanjutnya.